Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 7 bab 3 tentang hal yang baik bagi tubuh. Materi ini materi jenjang SMP ataupun jenjang MTS semester 1 kurikulum Merdeka. Sebelum lanjut menonton atau menyimak pembahasan materi di video kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, serta subscribe. Pendahuluan. Pengantar pembelajaran bab 3 dan pemahaman umum pentingnya menata pola hidup sehat bagi tubuh remaja. Tujuan pembelajaran bab 3: mengidentifikasi dan menilai. Peserta didik diajak memahami instruksi, mengidentifikasi ciri kalimat, membandingkan efektivitas sajian infografik, dan menganalisis tujuan dari ragam teks prosedur. Merancang dan menyajikan. Peserta didik dilatih untuk merancang teks prosedur sederhana secara runtut, logis, serta mampu menyajikannya secara lisan, visual, maupun audio visual. Bagian A. Mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Definisi dan karakteristik. Definisi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi agar seorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan memperoleh hasil yang maksimal. Perbedaan dengan tips. Teks prosedur menyajikan langkah-langkah secara sistematis dan wajib urut. Sementara itu, tips hanya berisi saran-saran praktis tanpa keharusan urutan yang kaku. Teks prosedur grafis atau infografik, yaitu penyajian visual. Informasi yang disajikan dalam bentuk gambar, diagram, dan teks ringkas disebut dengan infografik. Media grafis ini sangat efektif karena 1. Menggunakan visual yang menarik perhatian secara cepat. 2. Menghubungkan teks panduan langsung dengan ilustrasi relevan. 3. Memudahkan pembaca memahami intisari tindakan tanpa lelah membaca teks panjang. Kata-kata fokus dalam bab 3. Ada kudapan, yaitu makanan kecil yang dikonsumsi di luar waktu makan utama. Sangat penting memilih kudapan sehat demi kesehatan tubuh. Yang kedua adalah produk olahan susu, yaitu makanan atau minuman hasil pengolahan susu sapi lewat proses khusus, seperti keju, mentega, es krim, dan yogurt. Yang ketiga, zat berbahaya, yaitu mengenali istilah zat kimia berbahaya yang dilarang untuk makanan tubuh, seperti formalin atau pengawet dan boraks antiseptik. Bagian B. Mengidentifikasi tujuan ragam teks prosedur. Ragam tujuan teks prosedur, yaitu cara membuat, petunjuk proses pembuatan sesuatu makanan atau barang dengan bahan tertentu. Contoh, resep bubur Manado sehat. Yang kedua, cara menggunakan. Panduan, pengoperasian alat atau mesin secara tepat dan aman. Contoh, cara mengoperasikan blender jus. Yang ketiga, cara melakukan. Petunjuk, pelaksanaan suatu aktivitas atau kebiasaan fisik yang bermanfaat. Contoh, gerakan, peregangan otot. Struktur utama teks prosedur. Ada bagian struktur, ada penjelasan fungsi, ada contoh penerapan singkat. Bagian struktur ada pendahuluan, penjelasannya adalah
mengajak pembaca dan memberikan pengantar tentang tujuan teks. Contohnya, lakukan olahraga pagi untuk melancarkan sirkulasi tubuh. Struktur yang kedua, alat dan bahan. Penjelasannya yaitu rincian alat, penunjang, dan bahan dengan takaran ukuran akurat. Contoh, siapkan 250 gram buah stroberi segar dan 1 gelas air es. Struktur yang ketiga, langkah-langkah. Penjelasan fungsinya yaitu tahapan kegiatan yang disusun berurutan, runtut, logis, dan detail. Contoh penerapan singkatnya. Pertama, bersihkan buah, kemudian masukkan ke dalam blender. Struktur bagian yang terakhir keempat adalah penutup atau opsional. Penjelasan fungsinya, kalimat simpulan, motivasi atau penegasan ajakan hidup sehat. Contoh penerapan singkat. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba resep sehat ini. Bagian C, mengenali unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Mengenal kalimat pelesapan. Konsep pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu, bisa berupa subjek, predikat, atau objek yang sama karena sudah disebutkan di kalimat sebelumnya agar teks menjadi lebih hemat kata dan komunikatif. Analisis contoh. Sebelum masukkan adonan, lalu aduk adonan tersebut hingga mengembang. Sesudah, yaitu pelesapan, masukkan adonan, lalu aduk hingga mengembang. Jenis kalimat dalam teks prosedur. Yang pertama, kalimat perintah atau imperatif, yaitu berisi instruksi tegas untuk melakukan tindakan. Umumnya ditandai partikel lah atau kan. Contoh, ambillah, peganglah, tuangkan. Yang kedua, kalimat larangan, yaitu berisi peringatan agar pembaca tidak melakukan suatu hal yang dapat merusak proses. Contoh, jangan merebus botol plastik. Yang ketiga ada kalimat saran. Kalimat saran yaitu memberikan alternatif cara agar hasil lebih baik dan optimal. Contoh, sebaiknya lakukan peregangan dengan santai. Yang keempat adalah pola kalimat inversi, yaitu susunan kalimat perintah di mana predikat P mendahului subjek S. Contoh, peganglah itu predikat P plus pinggiran kursi itu predikat S. Mengenal adverbia yaitu kata keterangan. Keterangan cara menyatakan cara bagaimana suatu tindakan dilakukan oleh pelaku. Contoh, cucilah buah-buahan tersebut sampai bersih. Keterangan alat yaitu menerangkan jenis peralatan yang dipakai pada suatu tindakan. Contoh, hancurkan es batu dengan blender. Keterangan tujuan menerangkan maksud atau tujuan kegiatan agar, supaya, untuk. Contoh, lakukan senam agar tubuh lentur. Lakukan senam supaya tubuh lentur. Atau bisa lakukan senam untuk meregangkan otot kita. Keterangan jumlah, syarat, dan waktu. Keterangan kuantitas atau jumlah menerangkan takaran atau batas ukuran bahan atau langkah. Contoh, tambahkan 2 sendok makan madu hutan asli. Keterangan syarat menerangkan kondisi tertentu yang harus dicapai sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Contoh, jika campuran air mendidih, segera masukkan sayur. Keterangan waktu, yaitu menyebutkan durasi spesifik untuk menjamin ketepatan proses pembuatan. Contoh, kukus adonan sehat tersebut selama 15 menit saja.
Bagian D. Menyajikan teks prosedur melalui berbagai media. Langkah merancang teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik utama, yaitu pilihlah topik menarik bernuansa hidup sehat yang relevan bagi usia remaja. Contoh, tips tidur berkualitas, membuat jus pendetoks, atau langkah senam ringan. Yang kedua, menyusun konsep runtut, yaitu tuliskan judul informatif, susun peralatan dan bahan, lalu susun instruksi langkah demi langkah secara logis dengan menggunakan kata kerja aktif imperatif. 3. Pilihan media kreatif. Infografik atau poster. Menyusun teks singkat disertai ilustrasi warna-warni yang eye-catching agar pembaca mudah mempraktikkan hidup sehat. Yang kedua ada video tutorial, yaitu membuat konten rekam gerak atau audio visual menarik berdurasi pendek untuk kemudian dibagikan ke platform media sosial. Ada praktik lisan, yaitu mempraktikkan atau mendemonstrasikan secara langsung panduan hidup sehat di depan kelas dengan suara, intonasi, dan gestur yang komunikatif. Kriteria penilaian penyajian. Ada indikator keberhasilan teks, yaitu keberhasilan sebuah teks prosedur dalam media apapun diukur dari kemudahan pembaca atau audiens, mempraktikkan instruksi secara mandiri dengan hasil akhir yang benar tanpa mengalami kesalahan fatal. Refleksi pembelajaran. Menjaga dan merawat kelenturan serta asupan gizi yang baik bagi tubuh merupakan bentuk tertinggi apresiasi rasa syukur atas nikmat karunia hidup yang telah diberikan kepada kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai karakteristik, kebahasaan, atau cara menyajikan teks prosedur? Silakan kita jadikan kolom komentar menjadi kolom diskusi. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.